Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Ayun ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga anak-anak di rumah baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Yang sebelumnya minggu kemarin anak-anak sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, mari bersama-sama kita buka kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Anak-anak di rumah bersiap, tangan dilipat, berdoa, mulai. Kalian dari rumah menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang bersih itu sehat. Nah, sebelumnya anak-anak di rumah siapkan alat tulis kalian. Perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya. Coba didengarkan. Pelajaran kali ini tentang yaitu bersih itu sehat. Yang pertama kita bahas adalah tentang bersuci. Nah, anak-anak tahu enggak apa sih bersuci itu? Bersuci dalam agama Islam disebut juga dengan toharo. Ya, bersuci disebut juga dengan toharo, yang artinya apa? Bersuci itu menghilangkan hadas dan najis. Apa Bu hadas itu? Hadas adalah keadaan dalam tidak suci. Contohnya, badan kita misalnya kalau sedang berhadas, yaitu contohnya kentut. Nah, itu anak-anak berarti badannya dalam keadaan tidak suci. Harus kalau mau sholat, mau mengaji, harus bersuci dulu. Yang kedua, najis adalah kotoran. Misalnya anak-anak habis bermain di luar rumah, anak-anak kakinya menginjak kotoran ayam atau menginjak debu yang basah. Lah, itu termasuk najis ya. Ibu ulangi lagi, bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis. Nah, alat-alat untuk bersuci itu apa anak-anak? Nah, kita bersuci bisa menggunakan dengan air yang bersih dan suci. Nah, anak-anak mencuci kaki, berwudu, kemudian mandi. Anak-anak menggunakan apa biasanya? Pakai air ya. Ya. Bagaimana bila tidak ada air? Kita bisa bersuci dengan menggunakan benda seperti tisu, kayu, kertas atau debu ya. Ingat waktu kecil kalian dulu, sebelum kalian bisa membersihkan kotoran kalian sendiri, mama kalian atau ibu kalian ketika kalian buang kotoran, buang air besar, mama mencuci bagian belakang anak-anak dengan menggunakan tisu basah ya. Oke, yang kedua, cara-caranya bersuci, macam-macam bersuci. Apa macam-macam bersuci itu? Pertama adalah wudu. Pak, bagaimana wudu? Wudu itu, wudu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Kapan anak-anak kita melaksanakan wudu? Siapa yang tahu? Ya, kita melaksanakan wudu yang pertama ketika anak-anak mau melaksanakan sholat. Yang kedua, ketika anak-anak mau membaca Al-Quran, harus wudu terlebih dahulu. Apa tujuannya wudu? Untuk menghilangkan hadas kecil yang ada pada tubuh kita. Coba kalian perhatikan di situ ya, ada tentang yang kedua
tayamum. Apa tayamum itu? Nah, tayamum itu bersuci dengan debu. Bu, bersuci kok pakai debu? Nah, coba kalian dengarkan ya. Bersuci tadi yang pertama kan harus menggunakan air. Bila tidak ada air, bisa diganti dengan tisu, kayu, atau debu. Nah, bersuci yang ini adalah tayamum ini, yaitu bersuci dengan debu. Bila kalian mau berwudu sudah muter ke sana kemari kok tidak menemukan air, jalan yang terakhir adalah anak-anak bisa bersuci dengan menggunakan debu. Selanjutnya yaitu istinja. Apa anak-anak istinja itu? Istinja adalah membersihkan kotoran setelah kalian buang air kecil atau buang air besar ya. Itu namanya istinja. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya istilahnya adalah cawi. Nah, kalau kalian setelah BAB ke belakang, anak-anak melakukan istinja. Menggunakan tangan apa anak-anak kalau kita istinja? Ada yang tahu? Ya, kita istinja dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya mandi. Mandi itu juga adalah termasuk bersuci. Nah, mandi itu menggunakan apa anak-anak? Mandi adalah menggunakan air ya. Caranya mandi anak-anak sudah tahu ya. Air diambil dari gayung, dibayurkan ke dalam tubuh kita ya. Tubuh kita diguyurkan ke tubuhnya anak-anak. Jangan lupa memakai sabun mandi ya, digosok-gosok supaya badan bersih. Itu tadi anak-anak, ada macam-macam cara bersuci. Yang pertama apa tadi? Wudu. Yang kedua tayamum. Yang ketiga istinja. Yang keempat mandi. Nah, apa tujuan dari bersuci tadi? Ibu ulangi lagi. Iya, yaitu menghilangkan hadas dan najis ya. Bukankah dalam agama Islam kita diajarkan untuk menjaga kebersihan? Karena Allah itu maha suci. Allah maha mencintai kebersihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di Nabi Muhammad SAW yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita suka menjaga kebersihan, kalau anak-anak suka jaga kebersihan, berarti anak-anak termasuk orang yang beriman ya. Oke, sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas, anak-anak bisa ya calling Ibu atau bisa WhatsApp di nomornya Bu Ayun ya. Oke anak-anak, setelah ini kalian mengerjakan link soal yang akan dibagikan Ibu kepada kalian ya. Tolong dikerjakan ya. Anak-anak kerjakan dengan baik-baik. Kemudian bisa mereview penjelasan dari Ibu ya. Yuk sebelum Ibu tutup, mari kita akhiri belajar pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.